Namun untuk membenarkan tuduhannya, pada bagian petunjuk dalam berkas tuntutannya, jaksa penuntut umum menggunakannya. Saya bacakan kembali petunjuk versi jaksa ini, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh satu fakta atau keadaan yang merupakan petunjuk kuat keterangan para saksi atau dengan yang lain tidak pada adanya hubungan logis sehingga memberikan kesan telah direkayasa, bukan sehingga menunjukkan fakta telah tidak, setelah memberikan kesan telah direkayasa dan penuh kejanggalan. Wah, ini bisa berdebat nanti. Kenapa salah ketik itu? Jangan, waduh, jadi malu kita. Mengenai hubungan logis itu saya tidak tahu maksudnya. Saya tidak tahu logika apa yang dipakai jaksa. Apa tidak logis ada orang disuruh? Tidak logis ada orang mengembalikan uangnya? Saya tidak tahu. Tapi yang menarik itu sehingga memberikan kesan, jadi bukan sehingga memberikan bukti atau memberikan kesan. Sekali lagi memberikan kesan. Yang menarik juga untuk memperkuat kesan itu supaya lebih dramatis, bahwa nomor pada 4 lembar TC yang dicairkan Bincar dengan nomor 4 lembar TC yang dicairkan oleh Tejo Baskoro, anaknya Soekarjo, berurutan. Ini kayak kode nalo nih, berurutan. Benar-benar dramatis kan? Apalagi dituduhkan Soekarjo menerima TC dari Panda, bukan menerima dari Dudi atau Emir. Padahal baik Dudi maupun Emir dalam kesaksiannya masing-masing mengatakan seluruh anggota Komisi 9 termasuk Soekarjo pernyataan Dudi soal adanya nama Soekarjo pada amplop itu yang dibagikan merupakan jawaban atas pertanyaan jaksa. Tetapi semua itu dianggap informasi tidak penting oleh jaksa. Yang penting supaya ada kesan, seperti dikatakan oleh jaksa, ada kesan berurut. Kenapa pula jaksa penuntut umum tak mencari tahu apakah nomor TC yang dicairkan Bincar berurutan dengan nomor TC yang dicairkan oleh Emir Muiz yang katanya dapat dari Panda, oleh Dudi Makmun Murad 500 juta yang dapat dari Panda, oleh Fadila. Padahal itu akan semakin memperkuat kesan fakta mujarab yang jaksa ini, yaitu memberikan kesan. Sayang, jaksa tidak ada waktu rupanya untuk melakukan otak-atik itu. Mungkin jaksa ragu dengan kata-kata kesannya. Di halaman 208, jaksa mulai mengkuliah pengaruhi hakim, maka dia kutiplah kalimat berikut. Berdasarkan fakta-fakta yang merupakan petunjuk di atas, dia tidak bicarakan mengenai kesan, maka dihubungkan dengan pasal 185 ayat 6 yang menyatakan dalam nilai kebenaran keterangan, seorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain, persesuaian antara saksi dengan alat bukti, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup, ya pokoknya dikuliahilah. Jadi apakah kemudian bahwa Komarudin mengakui dia memberikan kepada Bincar untuk dicairkan, dan Bincar mengakui menerima dari Komar untuk dicairkan, itu tidak sesuai? Menurut versi jaksa, itu tidak sesuai. Karena tidak sesuai diinginkan. Bahwa itu sesuai dengan fakta, urusan lain. Yang terhormat Majelis Hakim, sebelumnya di dalam judul fakta persidangan yang diajukan oleh jaksa dinyatakan bahwa menurut saksi Komarudin, penyerahan pinjaman uang 2 miliar kepada Jody Hartono tidak ada. Menurut saksi juga, hubungan saksi dengan Jody Hartono adalah saudara ipar. Setelah hari Rebo tanggal 8 ketika saya sedang membaca kembali tuntutan jaksa yang membuat petunjuk dengan kesan rekayasa dan kejanggalan, antara lain tidak ada tanda terima, saya dibesuk di penjara di Salemba oleh seorang mantan pejabat senior Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nanti kalau mau perkenalan jaksa boleh saya pertemukan. Dia adalah mantan pejabat Bea Cukai yang punya pengalaman mumpuni, yang punya reputasi dalam karier di Bea Cukai, baik di Pelabuhan Tanjung Priok, di Direktorat Jenderal Penyidikan Pemberantasan Penyelundupan, maupun di dalam soal-soal yang berkenan dengan Bea Cukai. Dia mengatakan kepada saya bahwa perusahaan-perusahaan ekspedisi ada 2 macam. Ada perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang sangat konvensional, ada kemudian perusahaan-perusahaan yang agresif. Perusahaan-perusahaan ekspedisi yang agresif ini lazimnya disebut broker.
yang mengeluarkan kontainer-kontainer dari pelabuhan dengan cara memberikan tarif per satu kontainer 20 juta sampai 30 juta untuk berisi barang yang bea masuknya dinilai lebih dari 30 juta, 40 juta. Apakah itu tekstil, barang elektronik, atau peralatan? Tidak soal. Saya setelah membaca tuntutan ini penasaran majelis hakim. Saya ingin tanya bea cukai yang ngerti. Kok nggak punya NPWP, kok kantornya berpindah-pindah, ini apa ini? Saya pengen tahu. Pejabat bea cukai ini menceritakan ke saya, perusahaan inilah yang membayar ke bea cukai. Perusahaan ini juga membayar angkutan dari pelabuhan sampai ke gudang. Dan dia mengenakan tarif. Biasanya perusahaan-perusahaan ini menyewakan PT-PT-nya. Kata teman saya itu. Karena itu jika diketahui melakukan penyeludupan PT tersebut tidak bisa dilacak. Tidak bisa diketahui. Jadi ada PT-nya itu, tak tahu alamatnya di kuburan. Istilah teman saya di PT-PT itu adalah PT yang berada di rumah makan Padang atau berada di bawah pohon. Mereka itu bergerak secara cash and carry. Bergerak cepat dan mengeluarkan barang dari pelabuhan. Karena kalau terlambat mengeluarkan dari pelabuhan, kena demurrage. Denda per hari yang cukup besar. Frekuensi perputaran uang kontan pada para broker ini cepat. Jadi teman saya, mantan pejabat senior bea cukai ini menceritakan ke saya bahwa jenis perusahaan atau kegiatan yang dilakukan saudara Komarudin alias Tan Sri di Tanjung Priok adalah soal biasa. Tapi kini perusahaan-perusahaan atau kegiatan semacam itu sudah ditertibkan dengan sistem. Sekarang sistem bea dan cukai sudah sangat baik setelah dipimpin oleh Thomas Suyata. Sudah komputerisasi dan kemudian juga dengan pengawasan yang lebih ketat lagi. Bisnis-bisnis seperti ini sudah tidak dapat tempat lagi. Menyangkut kemudian adanya pinjam-meminjam di kalangan dan tidak ada tanda terima. Di kalangan etnis Cina itu satu hal yang biasa, apalagi yang bersaudara ipar. Tetapi itu dianggap menjadi satu kejanggalan. Itu yang dimasukkan jaksa tadi. Tidak ada bukti pinjam-meminjam. Jangankan mempunyai kantor yang tetap permanen, apalagi mempunyai NPWP. Hampir tidak pernah perusahaan-perusahaan ini yang bergerak dalam bisnis pengeluaran barang dari Tanjung Priok, broker yang dengan agresif, dengan cara-cara serba cepat, pembayaran cepat, dan kemudian tidak memerlukan dokumen-dokumen kepabeanan, karena dokumen pabean itu sudah dibayarkan kemudian dikembalikan pada pemesan. Urusan selesai. Dibayar sampai di gudang, selesai. Paling-paling kalau apes, kalau tiba-tiba ada pemeriksaan, antara isi dan dalam kontainer berbeda, mereka baru diusut. Sayang, jaksa tidak melakukan satu riset dulu terhadap jenis bisnis yang ada dilakukan Komarudin di Priok. Jadi waktu saya mengatakan kepada jaksa bahwa perusahaan ini tidak memiliki pembukuan, tidak memiliki NPWP, kantornya berpindah-pindah, ya memang begitu perusahaan, kata pejabat bea cukai ini. Bagaimana itu jaksa? Belajarlah itu jaksa, atau suruh tanya saya, atau tanya ke orang-orang yang berpengalaman di Tanjung Priok. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu? Sebab di Tanjung Priok itu ada di bawah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa-jaksanya juga tahu apa yang terjadi di Tanjung Priok. Kalau kita baca di halaman 21 dalam analisa juridis yang dibuat oleh jaksa, karena jaksa mengatakan Komarudin alias Tan Sri dan Joni Hartono ada pinjam-meminjam yang tidak lagi pendukung adanya pembelian travel check BI dari Ferry Yen yang dianggap memiliki travel check itu kepada Joni Hartono atau Komarudin alias Tan Sri. Nah, jaksa ini tidak pernah mempertanyakan dan meragukan keterangan Ari Malang Yudo yang membagi-bagi travel check. Padahal tidak ada tanda terimanya dari Ferry. Nah, ke Ari Malang Yudo nggak berlaku tanda terima dari Ferry. Kepada Joni Hartono berlaku. Kalau kita simak halaman 55 dalam fakta persidangan yang dibikin jaksa, Saudara Budi Santoso yang Direktur Keuangan First Bujur bersaksi mengatakan bahwa Ferryan adalah relasi, dan kemudian menurut Budi, Ferry inilah yang mempunyai travel check. Kalau kemudian jaksa mengatakan tidak ada bukti bahwa Ferry menyerahkan kepada Joni Hartono, kemudian Joni Hartono menyerahkan anggota DPR ataupun kepada Bapak. Itu kesaksian Budi Santoso di ruangan ini. Kalau mengikuti logika jaksa dalam menentukan kepercayaan DPR ataupun untuk Pandana Baban, itu kesaksian Budi Santoso di ruangan ini. Kalau mengikuti logika jaksa dalam menentukan kepercayaan terhadap kesaksian Komar dan dua saksi yang lain supaya sahlah itu ada penuh kejanggalan, dikatakanlah tidak ada tanda terima bukti yang sah dari Ferry pemilik travel check kepada begitu banyak travel check kepada saudara. Bertanya berkas perkara Dudi Bakmu Murad
Dan pada penurun berarti isinya tidak ada mengenai soal pembagian TC yang sampai sedetail ini. Pokoknya sudah cocok peran Ari Malangyudo itu mendukung skenario. Ari Malangyudo dapat dari mana itu tidak ada urusan. Lawong yang dipakai pasal 11 kok, pasal 5 hanya nakut-nakutin aja. Begitulah cara. Jadi setelah fakta-fakta mulailah jaksa mengarahkan inilah teknik mempengaruhi majelis hakim dan opini publik. Petunjuk bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Komarudin bin Carjohan diperoleh satu fakta atau keadaan yang merupakan petunjuk kuat keterangan para saksi satu dengan yang lain tidak berdasarkan pada adanya hubungan logis. Bukan memberikan bukti, memberikan fakta, tapi memberikan kesan telah direkayasa dan penuh kejanggalan. Seharusnya di antara saksi ada persesuaian dalam logika. Nah, dari penjelasan di atas bahwa Breaking News masih akan kembali pemirsa tentunya usai jeda pariwara berikut ini sesaat lagi.